wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa Risalah TV yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini dalam situasi di rumah saja kita tetap berkarya, tetap kita punya sesuatu. Dan pada hari ini kami berada di studio Arisalah untuk membahas sesuatu yang pada hari-hari ini adalah sangat tren. Pada kesempatan ini sudah hadir guru kita Al-Ustadz Uus M. Riyad. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji, aduh. Ini guru kita yang sudah bertahun-tahun memberikan pencerahan, memberikan ilmu, sehingga banyak pihak yang mencoba hijrah dari apa yang kita lakukan yang selama ini seolah-olah itu adalah kebiasaan dan halal-halal saja, tetapi perlu dikaji secara mendalam dalam segi syariahnya. Nah, Ustaz, pada hari-hari ini kita dikejutkan oleh berbagai fenomena yang merupakan memang sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa. Sekarang di Hong Kong, di Cina, orang belanja sudah tidak pakai lagi malah tokonya saja sudah tidak pakai pelayan. Mereka masuk, mereka cukup menempelkan handphone, mereka masuk ke toko, mereka makan, mereka belanja, mereka tanpa ada pelayan. Dan mereka pulang, mereka sudah hanya tinggal meniti aja, mereka sudah dicatat dan langsung praktis bayar. Itu dari segi kepraktisan. Nah, kita mungkin sebetulnya itu sudah diprediksi kelahiran teknologi seperti itu, tetapi begitu cepatnya teknologi itu lahir dan hadir secara betul-betul di tengah kita, ini sangat mengejutkan kita. Dan di Indonesia pada tahun 2010 kalau nggak salah itu lahir sebuah perusahaan atau aplikasi yang namanya Gojek. Nah, Gojek ini fenomena yang baru yang dibidani oleh seorang, kalau nggak salah, Nadiem Makarim, yang pada hari ini menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin akan belajarkan juga ilmu pendidikan, wallahu alam. Tetapi Gojek ini ya tentu saja pada hari ini sudah melahirkan sebuah kreativitas baru, sebuah inovasi baru, yang puluhan aplikasi dari Gojek ini lahir. Kita ada GoSend, ada GoCar, ada GoFood, ada Go sampai mau dipijit aja sekarang tinggal pijit. Go message, orang datang ke sini, kita bayar berapa, 1 jam berapa, kita langsung bayar. Dan pembayarannya itu ada yang praktis, Ustaz. Pakai itu yang namanya GoPay. Nah, dengan GoPay ini tentu saja ada beberapa kepraktisan atau beberapa yang sangat-sangat mudah bagi orang pada zaman kekinian. Transaksi mudah, bayar semuanya melalui satu genggaman. Yang kedua, hemat waktu. Tidak perlu kita menunggu kembalian, tidak menunggu harus menghitung uang, uang itu palsu atau tidak, udah cukup. Yang ketiga, kita menikmati berbagai bonus, Ustaz. Kita makan di sesuatu, bayarlah dengan GoPay, korting 20%, diskon 20%. Lantas kita kalau bayar sama juga, kalau kita pesan ojek atau pesan bayar pakai GoPay, harusnya kita bayar 10.000, cuman bayar 6.000, bayar 7.000. Ini kemudahan-kemudahan ini tentu saja menarik masyarakat. Betul. Untuk terus menggunakan, memanfaatkan teknologi yang serba canggih ini. Tentu, tetapi bagi kita umat Islam tentunya tidak semua hal yang mudah, yang praktis, yang inovatif, yang modern itu langsung saja mengikuti halal atau kita ada sesuatu. Kalau istilah Ustadz itu, kita jangan mengkaji dari selera lidah, tapi harus dari selera syariah. Nah,
kini barangkali para pemirsa termasuk kita semua ini kepingin tahu itu bagaimana sebetulnya hukum GoPay ini. Karena kita kan menyimpan uang. Menyimpan uang itu yang namanya dompet elektronik yang nanti dipakai kemudian kita tinggal di debit kalau kosong tinggal isi lagi. Betul. Kan gratis. Nggak ada itu ke hal-hal yang kalau menurut selebat itu luar biasa ini sebetulnya. Nah, sekarang kita sebagai orang muslim yang ingin menuju kepada kafah, menuju suatu integritas, integrasi, integrasi semua itu kafah, semuanya serba harus berdasarkan syariah. Kita beli rumah syariah, kita beli mobil syariah, sekalipun apapun langkah kita tetap harus berbasis syariah. Nah, kali ini mohon Ustadz memberikan kajian kepada kepada para pemirsa di rumah atau dimanapun saya berada, bagaimana itu tentang GoPay khususnya. Oke, silakan Ustadz, saya tidak terlalu panjang untuk pengantar. Iya. Terima kasih ini Pak Haji Sulwan. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pak Haji Sulwan, Islam tidak alergi dengan modernisasi. Bahkan modernisasi itu sendiri itu direstui, bahkan sebuah keniscayaan bahwa manusia itu memang selalu menginginkan praktis. Dan modernistik dengan yang praktis-praktis, yang instan-instan, yang mudah-mudah, begitu. Dulu kita tidak mempunyai magic chair, magic comb. Dulu kita tidak mempunyai mesin cuci. Dulu kita tidak mempunyai juga dispenser. Sekarang dengan dunia modern, bagaimana seseorang ketika seorang memasak juga bisa sambil menyuci, dan bagaimana orang bisa memasak, bisa menyuci juga sambil menanak nasi, kemudian juga sambil mendidihkan air. Dulu itu sesudah masak lalu mencuci. Ketika seorang mencuci tidak bisa sambil memasak. Jadi dulu itu bagaimana sulitnya. Tapi dari kesulitan-kesulitan itu melahirkan modernisasi. Dan oleh Islam tidak mengharamkan modernisasi. Dan justru Islam itu adalah agama yang fleksibel. Artinya bisa dilaksanakan di semua keadaan. Nah, barangkali modernisasi apalagi ke depan itu, sampai ada orang yang salat saja di online, ingin salat berjamaah menggunakan online. Jangan-jangan nanti online-nya itu ada jasanya juga gitu. Termasuk nikah online, Ustaz. Nikah online, barangkali kalau nikah online kan atau nikah dalam telekonferensi itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau salat berjamaah di online kan imamnya entah di belakang atau di depan, atau lebih hebat lagi imamnya dari Mekah. Waduh, wah itu. Kalau imamnya di Mekah, makmumnya di Inggris, jadi membelakangi imam ya. Gitu. Aduh, nih jadi nanti kalau salat itu di online kan kelihatannya nanti pahalanya juga dipaketkan. Ada paketnya yang sampai, ada yang tidak. Nah, sekarang fokus kepada persoalan yang barusan Pak Haji sampaikan. Tentu di sini perlu ada kajian yang lebih detail. Kalau yang berkaitan dengan persoalan-persoalan muamalah itu dalam Islam itu kan sudah sudah final. Selama bermuamalah al-aslu fil muamalah al-ibah.
pokok dalam urusan muamalah itu pada prinsipnya itu boleh. Cuma di mana kebolehannya? Dan innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas. Halalnya. Yang haram juga sudah jelas. Cuma terkadang ketika diaplikasikan antara produk modernisasi dengan keterangan-keterangan yang ada ini, wa bainahuma mustabihatun. Ada di antara yang halal dan yang haram itu yang syubhat-syubhat. Maka Islam mengajarkan faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang masuk ke dalam porsi yang syubhat, ke dalam ruang lingkup yang samar-samar, maka Islam memandang waqa'a fil haram. Berarti dia sudah kena dan sudah masuk pada yang haram. Bukan faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil halal. Siapa yang masuk dalam areal yang abu-abu, maka sudahlah, Islam bisa menjamin itu halal. Tidak begitu. Tapi justru areal abu-abu itu harus ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Jadi bagi orang yang memiliki sifat warok, jangankan yang sudah jelas haramnya, yang abu-abu saja tentu harus ditinggalkan. Ya. Inilah rambu-rambu bagi seorang muslim. Dan mengapa hal ini menjadi tren topik? Mengapa hal ini menjadi pertanyaan? Karena kita tahu bahwa orang muslim itu ingin bersih. Ya. Ingin agar doanya itu didengar. Sebab saya yakin kaum muslimin itu sudah sadar, sudah mengerti bahwa kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging-daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itu lebih berhak untuk memakannya. Terlebih-lebih, bagaimana mungkin kita saat ini terus-menerus berdialog dengan Allah, berdoa kepadanya, ingin agar doanya itu didengar, ingin agar doanya itu dikabulkan. Fa'anna yustajabu doa'ukum. Bagaimana mungkin doa kalian itu diijabah, sementara apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang diasupkan gizinya, itu ternyata dari barang-barang yang haram. Jadi bagaimana mungkin bisa dikabulkan, walaupun dengan menengadahkan tangan, kedua tangan itu ke langit, karena apa yang dimakan ternyata tidak halal, maka tentu saja akan terhalang doa itu. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan. Sebagaimana Nabi SAW itu menyampaikan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabah doa. Wahai Sa'ad, bersihkan makananmu. Tentu bukan karena makanan itu kotor. Tidak perlu dengan wahyu kalau itu. Sa'ad pun kalau makan pasti ingin yang bersih, ingin yang higienis. Tapi yang dimaksud higienis di sini adalah higienis secara syar'i. Sebab pada prinsipnya orang makan yang bersih itu tidak usah disuruh oleh agama. Tapi bagaimana kehalalan makanan tersebut? Sudah insting manusia ya. Sudah insting manusia kalau yang berkaitan dengan higienis itu. Coba saja kalau sekarang ada seorang dagang pecel, tiba-tiba saja anak yang jualannya itu ternyata keluar ingusnya, kemudian tangannya itu banyak kotorannya. Kira-kira orang mau beli tidak? Ya, Yanto saja sampai pergi itu. Pengalaman kita ya, tidak usah disebutkan. Ya, sampai ya kita tidak jadi beli dikarenakan tidak higienis. Tapi apakah yang higienis secara kasat mata itu halal atau higienis secara syar'i, secara agama, secara dini? Nah, ini barangkali yang menjadi topik saat sekarang ini. Oleh karena itu, sebelum kita masuk kepada persoalan
GoPay, GoFood, GoMassage ya. Kemudian GoMassage, GoBox, kemudian ada juga yang disebut dengan GoSend. Lalu ada juga Go-Goan begitu barangkali Pak Haji. Dan menjadi yang titik sentralnya itu adalah cara pembayarannya, Ustaz. Itu GoPay-nya itu. Makanya ini kan adalah satu bentuk muamalah modern. Diakui atau tidak, ini adalah bentuk muamalah modern. Mengenai muamalah sudah tamat, sudah final, sudah selesai. Bahwa akad-akad itu sudah jelas. Di situ ada akad ijarah, di situ ada akad jual beli, di situ ada akad wakaf, akad hibah, akad waris. Itu sudah jelas. Jadi ketika ada perpindahan hak milik dari seorang kepada seorang yang lain, dari sebuah perusahaan kepada sebuah perusahaan yang lain, selama itu memenuhi kaidah-kaidah akan ini, selesai persoalan. Mubah-mubah saja. Oleh karena itu, seringkali ketika kita mau menghukumi sesuatu, terkadang disinilah ada ketimpangan. Untuk menerapkan sebuah dalil kepada sistem yang dibangun dalam muamalah modern. Sehingga wajar kalau ulama terbagi dua. Ada yang menyatakan halal, ada yang menyatakan haram. Mungkin yang menyatakan halal itu dikarenakan akadnya begini. Mungkin juga yang menyatakan haram itu dikarenakan ditinjau dari sudut akad yang ini. Nah, oleh karena itu perlu kiranya kita mendapatkan pengetahuan yang komprehensif. Sistem yang Anda bangun itu seperti apa? Oke. Kalau kita misalnya Gojek, Gojek itu adalah kita memasukkan uang ke GoPay, ya, karena di sini sekarang otomatis Go-Goan ini sudah menjadi perusahaan, sebuah perusahaan. Dan bahkan mungkin kan bukan hanya perusahaan, nanti bisa sudah menjadi sebuah sistem. Sebuah sistem. Macam sekarang asuransi. Mau tidak mau kita bikin SIM, ada asuransi. Bikin apapun disertai dengan asuransi, dan itu tahu-tahu ada gitu. Betul. Jadi ini adalah sebuah perusahaan yang multi sistem. Di situ ada sistem perbankan, di situ ada sistem jasa, di situ ada sistem anu. Jadi ini adalah sebuah perusahaan di mana bisa mencakup semua perusahaan. Kalau kita bikin bank, itu cuma satu perusahaan, itu perbankan saja. Di mana tidak boleh perbankan itu jadi jual beli. Otomatis kalau mau jual beli ada perusahaan namanya finance. Kemudian sebuah perbankan tidak boleh perbankan itu misalnya berbisnis jasa begitu, atau katakanlah dengan bentuk-bentuk jual beli yang lain, karena dalam proses ini perbankan itu khusus yang berkaitan dengan moneter atau khusus untuk keuangan. Nah, ternyata dalam sebuah perusahaan modern itu sekarang ada yang disebut dengan multi usaha. Karena ternyata ketika kita memasukkan uang ke katakanlah GoPay itu untuk Gojek begitu. Gojek itu adalah sebuah jasa di mana kita ingin diantarkan ke sana. Tentu kalau Gojek itu menggunakan kendaraan motor, ada juga yang dengan kendaraan mobil, gokar, maka pada saat itu berarti masuk dalam kategori ujroh, upah. Upah yang didahulukan otomatis gak ada masalah. Upah itu mau didahulukan, mau terkemudian, bahkan
kata Nabi tidak boleh seseorang memberikan upah kepada pegawai itu kemudian sebelum keringatnya itu kering, harus sebelum keringatnya kering, jangan sampai diperlambat, kan itu juga ada. Tapi ketika GoPay itu kita terus top up, ternyata di situ bisa multifungsi, di situ bisa transaksi jual beli, di situ bisa ujroh, di situ bisa jual beli, bisa macam-macam, sehingga di sini berbeda dengan seorang menyimpan uang di bank. Kalau menyimpan uang di bank, kita tinggal yang ada kaitan dengan transaksi dengan perbankan saja. Di sini bahkan yang lebih canggihnya lagi ketika GoPay itu tidak bisa lagi ditarik lagi, dan tentu saja tidak bisa diuangkan. Kalau di bank masih bisa ditarik, masih bisa. Jadi di sini hendak ya saja. Ya, di sini perlu dijelaskan oleh kita ini, kira-kira kalau kita men-top up itu akadnya apa? Apakah kita itu mau mengujroh? Karena kita mau Gojek, mau Gokar, atau mau mengujroh GoMassage, atau mau GoFood, berarti itu jual beli, atau mau apa? Di situ saja sudah ada multi akad. Itu dari sisi ya kita menyerahkan satu milik kita, ya sesuatu milik kita, kemudian diserahkan kepada Gojek. Itu kira-kira apa itu akadnya itu? Kalau itu adalah ujroh yang didahulukan, ternyata ujrohnya belum jelas. Kemana Anda mau pergi? Kalaulah itu adalah GoFood, foodnya juga belum ditentukan. Kalaulah dia itu mau GoMassage, ya massage-nya juga kapan? Apakah dia itu memang mau seminggu sekali, sebulan sekali? Tapi itu kan langsung begitu transaksi kita selesai, ya langsung debit gitu. Ketika transaksi itu belum selesai, belum di debit. Ya. Contoh punya kita pesan GoFood. Ya. Dari GoFood itu begitu datang ke rumah, selesai, si Gojeknya sudah menutup aplikasi itunya, itu baru ada pendebetan. Ya. Artinya bahwa di situ ada Gojeknya. Ya. Yang kedua, kalau Gojek mungkin ujroh. Tapi kalau GoFood itu jual beli. Nah, uang yang dititipkan oleh kita kepada satu perusahaan ini apa ini? Akadnya itu apa? Kemudian kalau seandainya kita memberikan ujroh yang didahulukan, rata-rata kan orang menyatakan halal itu karena ujroh didahulukan. Ternyata bukan hanya ujroh. Satu, ujrohnya saja belum jelas. Berapa jumlahnya? Ujrohnya itu berapa? Kemudian mau kemana? Seperti begini kan, Akang katakanlah mau saya pakai jasanya, tolong minta supaya pintu ini dibetulkan. Berapa kira-kira itu membetulkan pintu itu jasanya, upahnya? Ya 100.000, ini saya bayar duluan, boleh tidak? Boleh. Nah, ketika sekarang itu kita membayar ke GoFood atau ke Gojek itu, ke GoPay ya, ke GoPay kita bayar. Nih saya bayar ini. Untuk apa katanya Pak ini? Untuk ujroh yang didahulukan. Untuk Gojek. Gojek mau kemana? Tidak jelas. Bahkan belum tahu apakah mau menggunakan atau tidak. Kalau ini kan jelas. Berapa ini? Sekian. Ya sudah, nih saya bayar. Ini belum jelas. Pokoknya saya titip uang. Nanti untuk apa? Untuk apanya? Mau Gojek nanti, mau Gokar, mau GoMassage, mau GoFood, mau apa. Jadi di situ kita seolah-olah menyerahkan uang. Nanti itu
terserah kita. Ya. Mau dipakai apa, dipakai apa, tapi tolong nanti bayar ke sana, bayar ke sini, bayar ke sini. Begitu kan? Nah, sementara yang kita titipkan ke Akang itu, ke GoPay itu dalam tanda petik itu akannya apa? Tidak jelas. Tidak jelas. Oke. Jadi, bahkan yang lebih lagi, ketika disimpan di Akang, ternyata itu mendapatkan kelebihan. Ketika kita menyimpan di perbankan saja, lalu ada kelebihan, bagaimana menurut Akang? Ya, jelas riba itu ya. Tuh. Jadi disinilah barangkali kan itu baru dari sudut ini, baru dari sudut pandang menyimpannya. Ya. Belum lagi nanti dengan Gojeknya itu, dengan bayar ini, dengan bayar itu, dan di situ ada diskon, ada segala macam. Tentu tidak ada orang yang usaha ingin rugi. Dengan diskon-diskon seperti itu berarti sudah ada keuntungan yang didapat. Jadi di sini barangkali yang memang perlu diperjelas itu adalah di situ ada multi akad kan? Iya, multi akad ya. Multi akad memang. Multi akad. Oke. Jadi dengan demikian ya barangkali pantas kalau begitu para ulama itu ada dua. Kesimpulan sekarang itu hukumnya gimana tuh, Ustaz? Tapi gini, kalau kita menggunakan jasa Gojek, membeli GoFood, selama kita membayar cash itu tidak menjadi masalah, karena itu kan membayar jasa atau membeli sesuatu kan. Ya, apa bedanya dengan kita ini pakai Gojek biasa upah gitu. Nah, cuman ini kan yang kita menjadi titik sentral bahasan kita adalah GoPay-nya itu. Apakah itu masuknya itu ya amanah ya domana? Ya, begitu. Apakah itu masuknya itu memang menyimpan? Ya. Yang mengharamkan sudah pasti bahwa yang kita titipkan itu adalah uang, utang. Ketika utang, maka harus dikembalikan. Ini utang bukan. Kalau menyimpan, ketika mau ditarik, mestinya dikembalikan. Ya. Ini menyimpan bukan, karena ternyata tidak bisa ditarik. Masih mending kalau di perbankan menyimpan. Masih bisa diambil lagi. Ini begitu masuk nggak bisa diambil lagi. Oke, kecuali dia belanjakan lagi ya. Betul. Inilah Kang, jadi memang modern. Barangkali ini bukan sebuah sebuah tantangan atau sebuah rigidnya ajaran Islam, bukan. Tapi bagaimana muamalah di dalam Islam itu diimplementasikan dalam modernisasi. Oke. Jadi jangan sampai ajaran Islam itu diperkosa. Oke. Mestinya kita memusatkan segala macam bentuk muamalah itu difokuskan dan diarahkan sesuai dengan syariat. Oke. Begitu. Jangan sampai ketika kita menyimpan dilarang diambil. Nah ini kan padahal itu uang kita. Mau kapan saja diambil. Kalau memang itu adalah wadiah, ya bisa diambil dong. Diambil. Begitu. Ini mesti. Nah, ada sebuah dalam tanda kutip pemaksaan. Sehingga apabila sudah masuk tidak boleh kembali. Oke, Ustaz, yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau itu sudah menjadi sebuah sistem. Contoh, ini kan GoPay itu apa bedanya dengan e-tol? Betul. Yang pada hari ini kita tidak bisa masuk jalan tol tanpa menggunakan e-tol, tanpa menggunakan kartu, tidak bisa bayar kontan. Nah, ini kita mau tidak mau dipaksa dengan sistem. Betul. Bahwa kita harus beli kartu. Kalau kita tidak akan kurang berapa itu satu orang pemegang seorang yang pemilik mobil dengan kartu e-tolnya minimal 100.000, bahkan ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Bahkan ketika kemarin saya ke Lampung naik ferry eksekutif itu udah nggak pakai cash lagi. Malah disuruh beli dulu, disuruh ngisi dulu, top up dulu.
Pak, di top up dulu di sana karena bayar kapalnya, bayar ferinya itu sudah pakai GoPay. Jadi itu sebuah sistem. Jadi kita memaksa kita, walaupun kita tadinya kita lah bertahan tidak mau lah ngisi-ngisi top up dan segala macam. Tapi ini disuruh. Kalau kita tidak ngisi, ya tinggallah di ujung sana, nggak akan bisa nyebrang gitu ke sini. Ini luar biasa ini. Sistem ini memaksa kita untuk mengikuti di dalamnya begitu. Ya, dalam sebuah negara yang seperti ini, apabila ada sistem yang memang menurut syariat itu haram, lalu kita tidak bisa lagi mengikuti dan tidak bisa lagi menghindar, terbawa dengan kalau memang tidak bisa menghindar, apa boleh buat begitu, sehingga dikatakan dalam ajaran Islam itu ya diampuni dan ditolerir, seperti halnya kita berikhtilat dengan perempuan yang mahram di angkot pagi guys, tentu saja kan dilarang oleh syariat Islam. Jangan sengaja aja cari yang itu. Itu kan. Apakah ini merupakan prediksi Rasul juga, Ustaz, bahwa di akhir zaman nanti umat itu tidak akan terlepas dari riba walaupun debu-debunya gitu? Ya, karena pada akhirnya yang namanya ekonomi itu adalah akidah. Ya. Sehingga kalau sebuah negara yang tidak berakidahkan Islam, bagaimana mungkin bisa bersih? Seorang mestinya itu inginnya itu selamat dalam bertransaksi. Kenapa? Karena Quran begitu menyatakan begitu keras. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau seorang itu bertransaksi itu inginnya itu jelas, tegas, yakin, halalnya itu. Betul. Sekarang dengan etol saja, kadang-kadang kita itu tidak, kalau pakai uang fisik, ketika ada kelebihan, kekurangan, itu dalam bentuk uang fisik saja, terkadang ada sebuah kekeliruan. Apalagi kalau dalam bentuk seperti itu. Iya, betul. Sehingga ketika ada pengembalian dan lain sebagainya itu kadang-kadang sulit untuk dideteksi kan. Betul. Jadi, bagi seorang yang atau dalam sistem muamalah yang Islami itu pasti orang inginnya itu selamat. Terlebih-lebih jangan sampai ada hak orang lain yang terambil oleh kita. Saking bersihnya, saking kita ingin bersih, karena kita ingin mendapatkan jaminan dari Allah. Sebab man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslimul ladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Siapa yang salat kami, yang salat seperti salat kami, yang makan sembelihan-sembelihan kami, yang menghadap ke kiblat kami, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Sampai sembelihan saja mesti yakin halalnya. Ini barangkali yang sekarang itu. Oleh karena itu, ya andai kata bagaimana katanya hukumnya, ya sekurang-kurangnya subuhat itu sudah pasti. Karena di situ ada perlu ada kejelasan dulu. Jadi dengan adanya analisis hukum ke sana itu sebaiknya kita meninggalkan saja. Ya, tentu. Karena tadi Ustaz bilang yang abu-abu itu cenderungnya ke haram. Faman waqa'a fil syubhat lebih baik kita tinggalkan. Oke, Ustaz. Ini menarik, Ustaz. Mudah-mudahan dengan adanya fenomena inovasi dari ini menjadikan inovasi pula bagi ilmuwan-ilmuwan muslim untuk melahirkan bagaimana menerapkan sebuah sistem modernisasi atau menerapkan hukum Islam itu di dalam ini adalah sebuah tantangan dari para pengusaha-pengusaha muslim, bagaimana dengan kemudahan itu bisa menerapkan syariat Islam. Betul. Bagaimana melaksanakan dan menerapkan syariat Islam dalam dunia modern?
Begitu, sehingga seseorang itu tidak perlu ribet membawa fisik kuatnya, membawa apa namanya kesana kemari. Kan sudah barang tentu kalau kita menggunakan cara-cara lama, itu cara-cara jadul, itu otomatis sekarang orang mau beli mobil 1 miliar mesti bawa pakai plastik, pakai garas hitam. Tentu kan sudah tidak lagi termasuk kategori yang apa namanya ya muamalah yang ketinggalan. Nah tentu harus bagaimana, sepanjang tidak ada ribanya, tidak ada gorornya, tidak ada jahalahnya, tidak ada apa namanya kezaliman di situ, tidak ada dorornya, maka selama itu pula silahkan berinovasi dan berimprovisasi. Tapi ketika apa namanya praktek-praktek modernisasi ini ternyata dicemari dengan ribawi, dengan doror, dengan jahalah, dengan yang tak jelas. Nah itulah. Jadi itu yang mesti kita waspadai. Baik Ustadz, ini kajian yang menarik karena ini adalah kajian kekinian yang saya yakin ini di antara kita mungkin entah 90% atau mungkin bahkan hampir semua orang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Cuman sekarang masalahnya bukan, kalau istilahnya itu bukan haram bank atau GoPay-nya, tetapi menggunakan sistemnya. Nah ini adalah sebuah tantangan. Baik, saya mungkin akan mencoba menyimpulkan dari tadi apa yang kita jadi pembicaraan itu. Yang pertama, Islam itu adalah sebetulnya justru induknya ilmu-ilmu dan merupakan pencetus dari modernisasi kayak ini. Astronomi itu datangnya dari Islam, matematika datangnya dari Islam, ilmu fisika datangnya dari Islam. Cuman ya itulah mungkin Ustaz yang harus kita improve dari umat Islam itu, kalau kita memahami tentang bagaimana ayat-ayat suci Al-Quran dalam surat Ar-Rahman, bagaimana kita harus mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa. Kita cuman ya baru sampai tafsir, baru sampai ini. Mereka yang yang memahami tentang ilmu astronomi sehingga sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke Mars, sudah sampai ke mana. Nah, ini juga sama. Ini kita akui dan mereka juga mengakui ilmu itu datangnya dari Islam. Kebanyakannya ilmu matematika, ilmu fisika, aljabar, namanya aja aljabar ya. Itu sudah hampir pasti itu datangnya dari Islam. Yang kedua, ilmu-ilmu dari Islam ini sebenarnya agama itu fleksibel dan tidak anti modernisasi. Cuman bagaimana penerapannya modernisasi itu dikaitkan dengan hukum, dengan syar'i. Bukan syar'i yang harus mengikuti keadaan, tapi ya kita yang harus mengikuti syar'i. Ya. Terus sekarang pada zaman serba online ini sebenarnya muamalah itu terbuka. Bahkan kita dengan siapapun, dengan kalangan apapun, Rasul sudah mencontohkan berbisnis dengan kalangan apapun diperbolehkan. Selama kita tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu barangkalinya. Nah, ini tentunya bahwa di antara haram dan halal itu ada sebuah sebuah tirai yang namanya abu-abu. Maka sebaiknya, dan bukan sebaiknya, maka tinggalkanlah yang syubhat karena condong ke haram. Terus secara higienis, siapa orang secara yang tidak menyukai yang itu sudah sunatullah. Tetapi higienis dari segi ilmu medis dan higienis dari segi syar'i. Kalau syar'i sudah pasti higienis dari segi medis, dari segi kesehatan. Tapi dari segi ditinjau dari segi higienis ilmu-ilmu kesehatan belum tentu higienis dari segi syar'i. Kalau syar'i sudah pasti, itu sudah menjamin kehalalan, sudah menjamin kemanfaatan, sudah menjamin segalanya. Maka itulah dihalalkan. Bahkan kadang-kadang kalau menurut pikiran kita sesuatu yang hanya karena kita tidak suka lantas mengharamkan. Padahal syar'i tidak mengharamkan gitu ya. Nanti karena kita suka
syar'i jelas-jelas menghalalkan, kita malah kita mengharamkan. Nah, itulah tidak boleh. Dibolehkan. Nah, tentu saja karena ini adalah pada hari-hari ini dan kita ini memprediksi saat ilmu ini kemajuannya itu mungkin 500 tahun yang lampau, 100 tahun yang lampau, 20 tahun yang lampau. Itu ilmu yang hari-hari ini itu kadang-kadang kita setiap kali bangun dikejutkan dengan ilmu teknologi yang baru. Betul. Tiba-tiba saja sekarang mengumumkan bahwa untuk sekarang apa tuh namanya itu nanti tidak ada lagi uang. Ustaz, ini ada prediksi sebentar lagi uang itu sudah nggak ada. Uang fisik itu semuanya sudah virtual. Nah, ini juga barangkali adalah tantangan bagi para ilmuwan Muslim, para ilmuwan Islam untuk menyelaraskan bisnis itu dengan syar'i ya. Jadi ilmu itu datang dari Islam, kita melahirkan inovasi-inovasi baru dan mudah-mudahan barangkali dengan adanya fenomena-fenomena baru ini itu adalah menantang atau membuat inovasi para ilmuwan Muslim untuk menciptakan sesuatu yang selaras dengan syar'i. Baik pemirsa, itulah barangkali kajian muamalah pada sore ini atau pada saat ini. Mudah-mudahan kajian muamalah ini akan terus berlanjut. Bagi para pirsawan yang ingin bertanya, nanti silahkan di link kami di layar kaca Anda itu akan terlihat, dan insya Allah nanti akan ada tanya jawab dengan guru kita Ustadz Uus M. Rufiat. Oke, Ustadz, terima kasih atas pencerahannya, ini luar biasa dan ini mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan, bisa menjadikan pengetahuan atau wawasan bagi kaum muslimin terutama yang ingin hidupnya kafah, yang ingin hidupnya bersih. Nah, sekarang ini kan Ustaz, saya nulis aja sudah nggak pakai kertas ini. Mungkin orang menyangka bahwa saya tuh terus chatting dengan yang lain, padahal saya lagi menulis apa yang Ustaz sampaikan gitu. Nah, itulah barangkali. Terima kasih Ustaz. Dan ini nanti akan insya Allah bahwa silahkan Anda link ke Zoom ini dengan kode nanti yang tertera di layar kaca ini. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah, walaupun itu hanya dari hal-hal yang syubhat. Terima kasih para pirsawan. Dengan demikian kami akhiri siaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.